warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawiyyi sultanuh, al-wadih al-burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad bin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, baik dari TNI ataupun Polri. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita, Ketua Umum Front Pembela Front Persaudaraan Islam, Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah segala urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas yang tadi telah menyampaikan tausiah dan nasihat yang begitu luar biasa. Saya cintai, yang saya muliakan Ketua Front Persaudaraan Islam DPW Bogor Al-Habib Alwi Al-Hamid beserta seluruh pengurusnya. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia peringatan puncak berzikir sudah ke-12. Wabil khusus Al-Habib Y Al-Jufri beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya sebenarnya kata dokter belum boleh keluar ceramah. Saya punya penyakit jantung namanya kardiomyopati. Kardiomyopati itu salah satu dari penyakit yang paling berbahaya. Jadi nggak boleh terlalu capek dan segala macam lah. Tapi saya nggak pedulikan itu semua, karena saya hidup untuk melayani umat, melayani masyarakat, dan ini acara tahunan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga ya dokter mau bilang jam nggak merokok, rokok jalan terus. Makanya saya keluar dari rumah sakit. Hadirin, tadi udah banyak nasihat-nasihat dari para ulama. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit. Kita duduk di ini majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah-lidah kalian yang basah dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan salawat, itu adalah lidah-lidah yang kelak di akhirat akan basah dengan telaga kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalian duduk di sini berzikir mengingat Allah, Allah akan mengingat kalian. Kalian duduk di sini memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad, kalian menjadi mulia dan menjadi agung juga karena kemuliaan dan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya tidak banyak lebar, 5 menit. Nabi Allah Adam alaihi salam, bapaknya manusia. Nabi Adam, beliau pernah berwasiat. Wasiat beliau untuk anak cucunya agar berhati-hati. Wasiat beliau ini kepada seluruh manusia. Apa wasiat beliau? Qala Nabi Allah Adam alaihi salam, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya' fa ihda min thalatha istashhirul akhyar." Nabi Allah Adam alaihissalam beliau berkata, wahai manusia, hei manusia, hei anak cucuku,
ingin melakukan perkara apapun, hal apapun, perbuatan apapun, perlakuan apapun, sebelum melakukan hal itu, perkara itu, perbuatan itu, hendaknya dahulukan 3 perkara yang cepat. Yang pertama, istasyirul akhyar. Bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh. Minta pendapatnya orang soleh, minta pendapatnya ulama, minta pandangannya ulama, minta nasihat para ulama. Karena andaikan dulu aku minta pendapat malaikat di dalam memakan buah khuldi, maka malaikat akan menasihatiku agar aku jangan mendekati pohon itu. Kalau Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat pohon. Deketin pohon aja nggak boleh, apalagi memakan. Andaikan dulu aku minta nasihat malaikat, maka malaikat pasti akan menasihatiku. Sayang, dulu aku tidak minta nasihat dan pendapat malaikat, sehingga Allah keluarkan aku dari surga ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kalian kalau lagi taklim, jangankan ada suara-suara begitu. Mau saya lewat, mau siapa lewat, mau presiden, mau di bawah situ ada apa? Itu terjun, ya. Mau di bawah sana longsor, mata kalian tertuju ke sini, jangan ke bawah sana. Itu kalau orang yang taklim begitu. Kebanyakan jadi adat istiadat sekarang ini. Fudul, tahu fudul? Satu orang aja berdiri begini, semua langsung begini. Ini ngaji apa itu orang itu? Mau dibawa langit runtuh di bawah sana, lihat di sini. Lihat ulama-ulama ini yang sedang ngasih nasihat. Jangan lihat ke situ. Itu namanya fudul. Tahu? Namanya apa? Kurang keras apa? Fudul. Suka cari tahu apa sih? Siapa sih? Habib Pak lewat? Nggak usah. Mau Habib Pak yang lewat, siapa yang lewat? Duduk khusyuk, dengarkan nasihat. Yang kedua, kita ambil Adam. Setiap melakukan sesuatu apapun, pikirkan akibat dari sebab yang engkau lakukan. Andaikan dulu aku memikir, andaikan dulu aku berpikir, kalau akibat dari sebab makan buah ini Allah akan murka sehingga mengeluarkan aku dari surga, aku gak bakal makan buah khuldi. Dulu aku gak mikir akibat dari sebab yang aku lakukan. Paham? Jadi ini aja yang saya bahas. Yang ketiganya nanti tahun depan baru saya bahas apa perkataan yang ketiga itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini musim-musim pemilu, betul? Betul? Jawab yang keras, ini musim-musim pemilu, betul? Musim pemilu begini, capres-capres manapun, pejabat-pejabat, partai-partai pendukungnya, tim-tim suksesnya, bahkan perempuan-perempuan, istri-istri tim sukses, istri-istri capres, istri-istri pejabat, bahkan Mak Banteng mendadak pakai jilbab, saudara-saudara. Betul? Betul? Gak apa-apa, ada dia gak bakal ditahan kok anak ngomong Mak Banteng. Tenang aja. Dulu tahun 2013 anak keluar kasus Demos, anak ceramah bahas hari ini gara-gara Mak Banteng. Anak dilaporkan sama ketua PDI Hasto kalau nggak salah, cybercrime. Ketika dilaporkan, polisi penyidik nanya, apakah benar Habib dalam ceramahnya menyebut Ibu Megawati dan sebutan Mak Banteng? Betul. Polisi tanya lagi penyidik, apa alasan Habib kok menyebut dengan Mak Banteng? Apakah tidak ada sebutan lain? Apa jawab? Pak, saya ceramah agama. Dalam agama, dalam Islam, ada namanya lakop, ada namanya nisbat. Ayo, ada namanya lakop, ada namanya. Kalau ada lakop, pasti ada. Kalau ada lakop, pasti ada. Abu Nawas, bapaknya Kerah, nih Kerah baju.
Kenapa dinamakan bapaknya kerah? Karena Abu Nawas itu kalau pakai baju kerahnya lebih panjang dari kepalanya, makanya dinamakan bapaknya kerah. Itu penisbatan namanya, paham? Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsaur artinya banteng, lakopnya Tsaur, banteng. Cuma bedanya apa sama banteng? Nanti ada bedanya. Sufyan Ats-Tsauri diberi lakop Ats-Tsaur banteng karena beliau pernah nggak sengaja mendahulukan kaki kiri masuk masjid. Tiba-tiba terdengar suara, ya Tsaur, qaddimul yumna, banteng, dahulukan kaki kanan. Semenjak itu beliau diberi gelar banteng. Itu nisbat penyandaran kepada gelar. Yang kita kenal Imam Ghazali. Siapa yang kenal Imam Ghazali? Ulama ya, para ahli syiar, ahli sejarah, pendapatnya macam-macam. Ada yang bilang Ghazali itu Imam Ghazali itu nisbatnya dari desa yang bernama Ghazala. Tapi dibantah. Pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, pendapatnya Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Di situ beliau katakan, aku telah keliling daerah Imam Ghazali mulai dari tempat lahir, tidak ada desa yang bernama Ghazala, sehingga yang benar lakop Ghazali itu dari kata ghazal yang artinya tukang tenun, tukang jahit, tukang sol. Karena bapaknya Imam Ghazali, keluarganya semua itu berasal dari tukang. Jadi ada lakop, ada Bapak udah paham? Paham belum saya? Sekarang saya tanya sama Bapak, Megawati itu ketua umum partai apa? PDI. PDI itu lambangnya apa Pak? Banteng. Ya saya panggil Pak Banteng. Kalau PDI lambang monyet, saya panggil Pak Monyet. Bener nggak? Bener nggak? Ayo enggak? Iya bener aja. Ayo bener nggak? Coba lambangnya monyet, dia panggil Pak Monyet. Atau coba lambangnya bidadari, yang dipanggilnya Mak Bidadari. Berarti kan yang lain juga gitu. Iya, yang lain juga gitu. Golkar waktu itu Abu Rizal Bakri, ya berarti bapaknya beringin. Kak, siapa apa bapaknya Ka'bah? Siapa tuh? Kalau partai bilang lambang-lambangnya itu nggak paham. PKB, terus apa lagi itu? Pokoknya ya itulah seperti itu. Paham Pak? Paham tuh. Jadi salah nggak saya secara agama? Nggak salah tuh. Secara negara salah nggak? Nggak salah juga kan? Nah musim politik begini nih. Jadi para pejabat-pejabat itu butuh sama kita, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau ada maunya doang, salah-salah. Ini yang terjadi, ini nyata. Mendadak jadi santriwati yang perempuan-perempuan. Yang laki-laki mendadak jadi santri. Pakai peci, pakai sarung, masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Macam-macam. Ada yang jadi bintang iklan wudhu. Saya tanya, munafik gak? Munafik gak? Munafik gak? Saya berjanji, kalau saya jadi presiden, saya berjanji, kalau saya jadi gubernur, saya berjanji, kalau saya jadi wali kota, kalau jadi bupati, dan lain sebagainya, kalau jadi caleg, saya tidak akan makan gaji saya. Goblok, biadab, iya, kalian gak makan gaji kalian. Gaji kalian cuma berapa? Paling 40 juta, 50 juta, gaji presiden 60 juta, kalian gak makan, tapi ratusan triliun uang rakyat, kalian rampok dan kalian makan. Betul? Iya benar, janji ditepati janjinya. Gak makan uang rakyat. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh sama kita kalau ada maunya doang. Lagi pemilu begini, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat, terjun langsung, turun langsung. Ada yang tadinya sok garang tiba-tiba baik ke masyarakat, lemah lembut ke masyarakat. Banyak gak? Banyak gak?
memberikan jaminan. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Hei, engkau pendusta, engkau pembohong, kalian zalimi rakyat, kalian bohongi rakyat, kalian tipu rakyat, pengangguran semakin banyak, kalian lebih mementingkan investor asing daripada tanah rakyat, daripada keringat rakyat, darah rakyat. Pendusta, pembohong kalian mengundang perusahaan-perusahaan asing dari luar datang ke Indonesia untuk merampok kekayaan alam yang ada di Indonesia, saudara. Saya tanya, kisah nyata seperti ini lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ini yang terjadi, saudara. Nah, makanya kata Nabi Adam tadi, kalau mau melakukan hal apapun, minta pendapat ulama, minta pendapat para minta pendapat para kiai, minta pendapat para habah. Cuma Ustadz, Kiai, Habib itu ada terbagi dua. Terbagi berapa? Ada Ustadz, Kiai, Habib yang lurus, ada Ustadz, Kiai, Habib anjing, ada Ustadz, Kiai, Habib bangsat, ada Ustadz, Kiai, Habib biadab, ada Ustadz, Kiai, Habib goblok. Jadi terbagi dulu. Loh, siapa Habib? Kok Habib bilang ada ulama anjing ya? Saya tanya, kita kalau pelihara anjing, ya, kita kasih makan itu anjing, dia setia nggak sama kita? Setia nggak? Nurut nggak? Suatu saat kita nggak ada makanan, itu anjing bakal cariin makanan buat kita. Ini para ulama-ulama, para ustadz, para kiai, para habaib yang berdiri depan pintu surga, berdiri depan pintu kekuasaan, jadi penjilat-penjilat pejabat. Mereka Allah kasih anugerah ilmu, Allah kasih ilmu kepada mereka, tetapi ilmu yang Allah berikan, alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Ulama tapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram, mereka bikin keluarkan fatwa halal jadi haram. Yang haram penguasa pengen jadi halal, mereka bikin bagaimana caranya yang haram jadi halal. Bawa ayat, bawa hadis, tapi kalimatul haq uridu bihal batil. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Nah, ulama seperti ini saya tanya, Allah kasih ilmu, ilmunya dia pakai untuk seperti itu, khianatin Allah nggak? Ya jawab yang keras, khianat nggak? Khianat nggak? Khianat nggak? Khianatin Rasulullah nggak? Anjing aja nggak khianat. Berarti ini ulama, ini ustadz, ini kiai, ini habib bukan anjing, tapi ustadz, kiai, habib lebih anjing dari anjing, saudara. Banyak nggak ini? Banyak nggak? Banyak nggak? Makanya ikuti pendapat ulama yang lurus, maksud saya. Ikuti pendapat ulama yang istiqomah, yang nggak bisa dibeli, yang nggak bisa disuap, yang nggak bisa disogok. Saudara-saudara, saya tanya, apakah pernah imam besar kita Habib Rizik mengkhianati kita umat Islam? Beliau rela di penjara berkali-kali, dipisahkan dengan anak istrinya, laskarnya dibunuh, dibantai. Beliau hijrah ke Makkah, beliau dizolimi, dihina, dicaci, dimaki, tapi ada beliau meninggalkan umat, ada mengkhianati umat. Saya masuk penjara, Habib Hanif masuk penjara, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, ada saya khianati umat? Apakah dengan diancam di penjara ataupun mau dibunuh kami meninggalkan umat? Ada kami terima uang dari pejabat, disogok, disuap dari pejabat? Nah, saya tanya, kalian mau pilih yang mana? Satu, perhatikan. Satu, ulama yang capres ngeluarin uang buat dia. Dua, satu, ulama yang dia mengeluarkan uang. Berarti ulama mengeluarkan uang untuk memenangkan itu capres. Ulamanya yang keluarin uang sendiri. Yang kedua, ulama capresnya yang ngasih,
untuk memenangkan dia. Kalian pilih golongan ulama yang satu atau dua? Kalian pilih berapa? Satu atau dua? Satu atau dua? Nah kemarin istimewa ulama tanya Habib Muhammad, ulama-ulama lurus, ulama-ulama istiqomah dari seluruh belahan Indonesia datang di istimewa, tiket beli sendiri, hotel bayar sendiri, makan beli sendiri. Ada kesian dia dari mana itu saya lupa ketemu, dia makan warteg 10.000, ketemu sama saya pas saya makan warteg. Dari mana? Dari daerah sini deh. Kok makan warteg? Iya deh, uang saya tinggal 30.000 deh. Oh yaudah, kayak anak kasih juta dikit. Keluarkan uang sendiri. Nah, dari hasil ijtima ulama keluarlah capres pilihan ulama. Udah tahu siapa kan? Udah tahu siapa kan? Saya nggak perlu sebut nama. Nah, kalau urusan capres itu malas. Paham? Berarti kalau mau ikuti Nabi Adam harus ikut pendapat ulama. Kemarin itu ada ahlul halli wal adli. Panjang kalau saya mau jelaskan. Intinya istimewa ulama kemarin itu memilih. Kalau ada dua pilihan yang baik, tiga pilihan yang baik, tiga-tiganya baik, nggak bisa memilih ketiga-tiganya. Para ahlul halli wal adli akan memilih yang terbaik, yang paling baik dari tiga yang baik tersebut. Bagus nggak? Bagus nggak? Nah anggap tiga-tiganya bangsat. Anggap. Milih nggak? Milih nggak? Milih nggak? Ada yang bilang milih, ada yang bilang enggak. 1, 2, 3 jawab keras. Milih nggak? Enggak. Nggak boleh, nggak milih. Harus milih. Walaupun tiga-tiganya buruk, andaikan. Kalau tiga-tiganya buruk, tiga-tiganya bangsat, tidak bisa meninggalkan. Kenapa? Karena kalau kita nggak milih, bisa jadi yang bakal jadi capres yang paling banyak kebangsaannya. Paham nggak? Jadi suara-suara kalian yang menentukan nasib generasi bangsa ke depan. Makanya jangan salah dalam memilih. Ikuti capres, pilih capres yang telah dikeluarkan dari hasil ijtima ulama. Saya tanya semua masyarakat Puncak berzikir, jawab yang keras. Semuanya nanti besok 2024 siap dalam urusan capres pemilihan presiden 2024. Siap kau mengikut komando imam besar? Siap ikut komando ulama yang lurus? Siap memenangkan capres yang dipilih dari hasil ijtima ulama? Siap memenangkan? Siap memenangkan? Andaikan capresnya ini menang, harusnya terus dicurangi. Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kan di penjara. Maju. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Ditembak. Ditembak. Mati. Nanti dibilang provokator. Siap lawan kecurangan. Siap lawan ketidakadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai saya dengar katanya ada kiai gitu ngomong, katanya amin sekarang diganti kabul. Iya. Kalau ada Ustadz Kiai Habib ngomong gitu goblok. Ya. Anak kasih satu hadis. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat, Rasulullah melihat ada satu orang yang dimana ini orang sedang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, istawjaba in khatama. Faqala rajulun min qaumin ya Rasulullah, fa bi ayyi shay'in yakhtim? Faqala bi amin. Bi amin. Faqad istawjaba bi amin. Jadi kata Rasulullah, ketika ada orang yang bersungguh-sungguh sedang doa, Rasulullah bilang,
kepada sahabat-sahabat tadi. Andaikan dia menutup doanya, belum sempat Rasulullah ngomong ditutup dengan apa? Sahabat tanya, ditutup dengan apa doanya ya Rasulullah? Agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Khatama bi amin faqad istaujaba. Dia hatamkan, dia akhiri doanya dengan kata amin, maka akan Allah Subhanahu wa taala terima dia punya doa. Jadi maksudnya jangan coba, ini otaknya di mana, heran saya. Jangan hanya gara-gara beda pilihan capres terus disangkut pautkan ke urusan orang amin diganti kabul. Ini udah di mana ini? Ini yang mengajarkan Rasulullah. Oke lah, nggak apa-apa. Saya jelaskan. Kalian mau sebut amin, terus itu orang mengganti pakai kabul hanya gara-gara Anies sama Muhaimin. Itu orang mengganti kabul. Sekarang emangnya mereka tahu di dalam hati kalian ketika ada orang berdoa kalian menyebut amin ada 3 perkara. Yang satu, apakah amin kalian untuk mengaminkan si capres tersebut agar menang? 1. 2, apakah amin kalian untuk mengaminkan untuk mengaminkan doa tadi agar dengan niat tujuan presiden yang amin itu menang? Yang ketiga, apakah niat kalian memang ikhlas mengucapkan amin bukan untuk presiden manapun tapi karena mengikuti perintah Rasulullah? Memangnya mereka tahu 3 maksud dan tujuan hati yang ada dalam hati orang yang setiap ngomong amin itu? Mereka tahu nggak? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, kenapa mengeluarkan fatwa seperti itu? Paham? Sebenarnya sama gobul itu anak kita orang ketahui. Ya di gobul ya nih. Kalau amin itu kata Imam Nawawi dalam kitabnya, dalam kitab At-Tibyan kalau nggak salah, amin itu banyak arti. Bisa diartikan ya Allah perkenankanlah, ya Allah terimalah, ya Allah jawablah, ya Allah jangan kecewakan hamba. Banyak artinya amin. Gobul pun ya Allah ya gobul ya Allah, gobul ya Allah. Sama mau amin mau gobul. Tapi kenapa kok harus ada kata amin ini seluruh dunia udah amin. Kenapa disangkut-sangkut pautin sama amin capres? Ini kan otaknya di mana ulama seperti ini, betul? 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 Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tahun 2024 jangan sampai salah. Saya mulai dari kemarin, mulai dari seluruh ijtima ulama itu saya udah keliling Indonesia untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam untuk memilih capres hasil ijtima ulama. Sebelum ijtima ulama dikenal, betul Habib? Habib Muhammad saksi banyak ada keluar keliling Indonesia. Anak malam ini ada 5 tempat, tapi anak Habib cuma di sini, yang 4 tenaga hadir di Jakarta. Satu malam itu anak ceramah paling sedikit 5. Kalau malam minggu bisa 10-11. Kita ambillah setengahnya. Kita ambil 7 tempat. Satu kali saya ceramah, apalagi daerah Jawa Barat, Banten, itu yang hadir bisa 10.000 orang. Hitunglah 50.000 orang satu malam, 5 tempat. 50.000 kali 10 hari berapa? Berapa? 500.000 kali 20 hari kali 30 hari 1,5 juta, tambah lagi 1 bulan lagi 3 juta, tambah 1 bulan lagi 4,5 juta. Itu diambil sedikit kan semua. Habib Muhammad, kami semua akan berusaha bersusah payah berkeringat keliling. Kami akan keliling Indonesia untuk memenangkan pasangan capres yang dipilih dalam ijtima ulama. Tapi ingat, saya ingatkan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saya Bahar bin Smith, kami para habaib, para kiai, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kalian. Tapi kalau nanti kalian menang, kalian khianati rakyat, khianati umat,
Herat Islam, saya Bahar bin Smith, orang pertama yang akan melawan kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adil tak kalau gitu? Adil tak? Harus adil. Jadi suara-suara kalian yang menentukan nasib dan generasi bangsa ke depan. Paham? 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 Ini saya dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Bareng-bareng nyalakan flash HP.